Halo semuanya, teman-teman Pandu Amarta. Izinkan saya mengisi suara di sini dalam kisah yang berjudul Petapa Alaswana Marta. Langsung saja, kita mulai kisahnya. Setelah menerima benda tersebut, Panglima Daryo membuka matanya. Dia keluar dari tempat kecil itu. Adara sudah menyambutnya di luar. Dia juga langsung menyampaikan bahwa Raja Senopati sudah tidak bisa tertolong lagi. Panglima Daryo tidak kaget mendengar kabar itu. Tanpa menjawab ucapan Adara, Panglima Daryo berjalan menuju tempat Raja Senopati terbaring. Dan Panglima Daryo juga memberi nama tempat itu menjadi Desa Tandur Tulang. Jenazah Raja Senopati dilakukan sebuah ritual kremasi untuk mengantarkan ke nirwana. Panglima Daryo juga melihat keadaan Panglima Dharma. Ternyata Panglima Dharma malah lebih baik keadaannya, dan beberapa hari kemudian Panglima Dharma sudah tersadar, dan dia pun memberitahu kepada Panglima Daryo akan kejadian yang dia alami di istana. Panglima Daryo, kita tidak akan bisa mengalahkan Raja Bayu hanya dengan ilmu kanuragan yang kita miliki, ucap Panglima Dharma. Karena Raja Bayu memiliki kekuatan dari zaman pewayangan dulu. Dia mendapat kekuatan dari sosok yang bernama Yaksa Dewa. Lanjut penjelasan Panglima Dharma. Panglima Daryo tidak menjawab. Dia langsung menunjukkan benda yang diberikan oleh Raja Senopati waktu di penglihatan. Panglima Daryo juga meminta izin kepada Panglima Dharma untuk melakukan sebuah perjalanan menuju suatu tempat di daerah timur. Panglima Dharma ingin menemani perjalanan Panglima Daryo, tetapi dia dilarang oleh Daryo. Panglima Dharma disuruh untuk memimpin desa itu. Tetapi saat Panglima Daryo menyiapkan perlengkapannya, tiba-tiba Sri datang dan mengajak bicara Daryo. "Kang Mas, untuk perjalanan ini izinkan aku menemanimu," ucap Sri lirih. Panglima Daryo tidak menjawabnya dan dia langsung menatap ke arah Sri. "Untuk kali ini, tolong izinkan aku, Kang Mas. Aku mohon." Sri kembali memohon dan dia bersujud di kaki Panglima Daryo. "Baiklah, segera bersihkan, siap-siap, dan kita berangkat malam nanti." Ada alasan kenapa Panglima Daryo mengizinkan Sri untuk ikut di perjalanannya. Ya, meskipun perjalanannya akan berbahaya, Panglima Daryo dan seorang gadis yang bernama Sri mulai perjalanannya. Mereka berdua melewati hutan-hutan rimba. Tidak sebentar, mereka melakukan perjalanan tersebut. Dan suatu ketika, Sri yang tadinya berjalan di belakang Panglima Daryo tiba-tiba menghilang. Panglima Daryo mencari-cari keberadaan Sri, tapi dia tidak menemukan jejak sama sekali. Panglima Daryo sudah begitu kelelahan, tetapi Sri belum juga ditemukan. Dan dia beristirahat terlebih dahulu. Dia duduk di batang kayu yang sudah tumbang. Dengan pandangan yang kosong, Panglima Daryo melihat ada sebuah goa yang berada di depannya. Panglima Daryo kembali berdiri dan mulai melangkah menuju goa tersebut. Ada jejak manusia yang mengarah ke dalam goa itu. Panglima Daryo menganalisa ada beberapa orang yang ada di dalam goa tersebut. Pedang sudah Panglima Daryo keluarkan dari sarungnya dan mulai memasuki goa. Terdengar ada suara orang yang sedang mengobrol. "Ini bagaimana? Kita apakan gadis ini?" "Apalagi, sudah jelaslah buat memuaskan kita." "Ya sudah, biar aku dulu saja." Panglima Daryo mengendap-endap untuk melihat dan memastikan siapa orang-orang itu. Tanpa ada suara, Panglima Daryo berdiri di belakang beberapa orang tersebut. Saat orang pertama yang mau menyetubuhi sosok gadis yang mereka culik itu, Panglima Daryo langsung melompat dan menebas kepala orang itu, dan dari situ Panglima sadar. Ternyata gadis itu adalah Sri yang dari tadi dia cari. Siapa kamu? Bajingan!" ucap marah orang-orang itu. "Siapa lagi yang ingin aku pisahkan kepala dari tubuhnya?" Panglima Daryo berucap dengan tegas. Dari gertakan Panglima Daryo, nyali orang-orang itu langsung menciut dan mereka langsung tunduk meminta ampun. "Baik Tuan, ampuni kami. Untuk minta maaf kami akan menjadi pengikutmu," ucap dari salah satunya. "Itu terserah kalian. Jika kalian ingin ikut denganku, silahkan.
jawab Panglima Daryo. Sri dibangunkan oleh Panglima Daryo. Dan Sri sebenarnya menolak jika orang-orang yang menculik tadi ikut di perjalanannya. Tetapi apalah daya, dia hanya bisa diam. Dia tidak berani melarang keputusan yang diambil oleh Panglima Daryo. Dan akhirnya, perjalanan mulai dilanjutkan pergi ke arah timur. Selama perjalanan, Sri hanya diam, tidak berbicara sama sekali. Setelah sekian beberapa hari berjalan, Panglima Daryo dan beberapa pengikutnya tadi menemukan sebuah bangunan yang seperti candi. Dan ada tempat untuk melakukan meditasi. Karena di hari itu, Panglima Daryo yakin bila itu tempat yang cocok untuk melakukan meditasi dan mencari zaman tempat berasalnya benda yang diberikan oleh Raja Senopati. Dengan tempat yang sangat rimbun akan semak-semak dan rumput-rumput, Panglima Daryo duduk di atas sebuah batu yang begitu besar di sebelah pura. Saat aku melakukan meditasi, tolong jaga gadis ini jangan sampai terjadi apa-apa, pesan Panglima Daryo. Baik Tuan, kami akan menjaganya dengan baik, jawab salah satu pengikut Panglima Daryo. Saat meditasi sudah dimulai oleh Panglima Daryo, Sri membersihkan dan merawatnya dengan baik bangunan candi itu. Tak terasa sudah 2 hari, Panglima Daryo melakukan meditasi, tetapi Panglima Daryo belum ada tanda-tanda untuk membuka matanya. Panglima Daryo memasuki zaman dari benda kuningan. Sebuah hutan yang begitu lebat, Panglima Daryo mulai membuka matanya. Di sana, di alam itu, mengamati keseliling hutan. Hanya ada pohon dan semak-semak belukar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia mencoba memanggil-manggil Sri dan pengikutnya. Sri, kamu di mana? Droyo, teriakan Panglima Daryo. Tetapi Sri dan pengikutnya tidak menjawab panggilannya. Panglima Daryo mengambil benda kuningan tadi dan mulai menyusuri hutan. Dia mencoba mencari tanda-tanda kehidupan. Tetapi sudah begitu jauh dia menyusurinya, tetap tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, Panglima Daryo melihat ada kabut yang mulai turun dari atas. Kabut itu sangat tebal hingga penglihatan Panglima Daryo sangat terbatas. Kabut ini aneh. Ada yang tidak beres dengan kabut ini, ucap lirih Panglima Daryo. Dia langsung segera berlari mencoba keluar dari kabut tersebut. Tapi anehnya, kabut itu terus mengikuti Panglima Daryo. Dengan insting Panglima, dia berpikir kabut ini memiliki tuan atau ada yang mengendalikan. Sebuah topeng kayu dia ambil dari balik pinggangnya dan dia pakai. Niating sun matek ajiku angin puspo, dan seterusnya. Panglima Daryo merapalkan mantra. Setelah itu dia melangkahkan kakinya. Dengan begitu cepat Panglima Daryo sudah keluar dari kabut itu. Dan dia mencoba mengamati lagi siapa yang mengendalikan kabut itu. Tepat dari kejauhan, ada sosok yang sangat besar. Dan benar ada sosok jin yang mengendalikan kabut tersebut. Panglima Daryo ingin segera menghampiri sosok tersebut, tetapi tiba-tiba dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Ternyata kabut itu bukan kabut biasa. Kabut itu disebut kabut upas. Jika ada manusia yang menghirup kabut itu, dia akan pingsan dan berhalusinasi, bahkan bisa sampai mati. Tetapi sebelum Panglima Daryo ditemukan dengan sosok yang mengendalikan kabut tadi, ada seekor monyet yang mendatangi Panglima Daryo. Monyet itu berusaha membawa tubuh Panglima Daryo, tetapi karena tubuhnya yang kecil, dia memanggil teman-temannya untuk membantu. Tubuh Panglima Daryo dibawa oleh pasukan monyet-monyet itu. Monyet itu berusaha menolong Panglima Daryo. Setelah itu Panglima Daryo mulai membaik, dia tersadar. Saat itu juga, seekor kera yang memakai perhiasan di badannya menghampiri Panglima Daryo. Aku tahu kamu bukan berasal dari zaman ini, ucapnya dengan suara berat. Dari mana asalmu? Tanya monyet bermahkota itu. Dengan lantang Panglima Daryo mengatakan tujuannya datang ke zaman itu. Benar, aku tidak berasal dari tempat ini. Dan aku mengikuti aura yang dikeluarkan dari benda ini. Panglima Daryo mengeluarkan benda kuningan itu dan menunjukkan kepada monyet bermahkota itu. Jika berkenan, siapa nama Anda? Tanya Panglima Daryo kepada monyet bermahkota itu. Namaku Sugriwa dan pasukanku yang membawamu ke sini, jawab monyet itu yang ternyata bernama Sugriwa.
Terima kasih sudah menyelamatkanku dari kabut itu, ucap Panglima Daryo lagi. Sugriwa tidak menjawab. Dia melihat benda kuningan yang dibawa Panglima Daryo. Lalu dia berkata lagi, benda ini milik Pandawa. Kamu mendapatkan benda ini dari mana? Tanya Sugriwa. Rajaku yang memberikan benda itu kepadaku, jawab Panglima Daryo. Baginda Raja Senopati, lanjut Panglima Daryo. Sugriwa mendengar nama Raja Senopati. Dia seperti mengingat sesuatu, dan dia memberi penjelasan kepada Panglima Daryo. Untuk menuju ke arah barat, dia akan menemukan sosok yang menjadi tujuannya. Mengingat kerajaannya yang sedang membutuhkan dia, Panglima Daryo langsung berangkat mengikuti arahan dari Sugriwa. Dan ada 2 monyet yang diperintahkan Sugriwa untuk mendampingi Panglima Daryo. Salah satu dari monyet itu memimpin perjalanannya, dan yang satunya dengan santai duduk di pundak Panglima Daryo. Saat lagi santai menyusuri hutan, tiba-tiba monyet yang memimpin berhenti dan berjalan mundur seperti ketakutan. Hei, kenapa kamu? Kata Panglima Daryo. Tetapi monyet itu langsung menclok ke pundak Panglima Daryo dan bersembunyi. Tak lama kemudian, muncullah sosok besar dengan muka yang serius. Itu sosok jin penghuni alas ini, ucap salah satu monyet. Panglima Daryo langsung menoleh saat mendengar monyet-monyet itu bisa berbicara. Kalian bisa bicara? Tanya Panglima Daryo. Kedua monyet itu mengangguk dan kembali berbicara menjelaskan sosok jin yang ada di hadapannya. Dia adalah Dandun Cana, penghuni asli alas Wanaparta. Dia punya ilmu yang mengerikan, kabut upas, jelas monyet yang memimpin jalan. Jangan lawan dia, lebih baik pergi saja, lanjut monyet yang hanya duduk di pundak Panglima Daryo. Mengerti akan resiko yang akan dialami jika melawan sosok itu, Panglima Daryo kembali merapalkan mantra yang seperti tadi. Niat ingsun mate ajiku angin puspo. Salamku salam sejati, ucap Panglima Daryo. Kalian pegangan yang kuat, jangan sampai jatuh, lanjut Panglima Daryo. Baru saja selesai bicara, Panglima Daryo berlari begitu cepat. Kedua monyet itu pegangan sangat erat kepada Panglima Daryo dan salah satu berbicara lagi. Berhenti, kita hampir sampai, kata monyet itu. Tetapi Panglima Daryo tidak mendengar perkataan monyet itu, dan dia meneruskan berlarinya. Mengetahui perkataannya tidak didengar, monyet itu menggigit telinga Panglima Daryo. Seketika dia langsung berhenti. Aduh, kenapa kau menggigit telingaku? Protes Panglima Daryo. Memang kau itu tuli ya, disuruh berhenti dari tadi gak dengerin, balas monyet itu dengan nada kesal. Dengan cepat kedua monyet itu turun dari pundak Panglima Daryo. Tiba-tiba monyet itu berubah menjadi yang begitu sangat besar sosoknya. Badannya sangat kekar, tubuhnya dihiasi dengan aksesoris kerajaan. Panglima Daryo tertegun melihat monyet yang tadi ada di pundak Panglima Daryo tiba-tiba mewujud, berubah menjadi monyet yang gagah perkasa. Hei manusia, panggil saja aku Praba, ucap salah satu monyet itu. Dan diriku adalah Purnama, ucap yang satunya dengan suara yang berat. Tempat yang kau tuju sudah dekat, dan maaf, kami hanya bisa mengantarmu sampai di sini saja, ucap monyet Praba. Baik, terima kasih sudah mau mengantarku, jawab Panglima Daryo. Praba dan Purnama kembali ke wujud kecilnya mereka. Mereka langsung melompat dan pergi. Setelah itu Panglima Daryo langsung mendengar suara teriakan seseorang. Apa itu sosok jin tadi? Ucap Panglima Daryo dalam hati. Dia langsung kembali berjalan mencari sumber suara itu. Di balik semak-semak, Panglima Daryo mendapati seseorang yang sedang dikepung oleh pasukan yang lumayan banyak. Panglima Daryo dengan segera berlari membantu orang itu. Dia terlihat kaget tiba-tiba ada yang membantu. Daryo adalah seorang panglima yang ahli dalam strategi. Sebelum dia bertindak, dia sudah memikirkan strategi untuk mengelabui sekelompok orang yang mengepung itu. Aku akan mengalihkan perhatian orang-orang itu. Kau segera berlari berlawanan arah denganku, kata Panglima Daryo. Lalu bagaimana denganmu? Tanya orang itu. Sudah, ikuti saja rencanaku, jawab Panglima Daryo. Pasukan yang mengepung ternyata tidak sedikit. Saat Panglima Daryo mulai bergerak,
para prajurit itu segera mengejar Panglima Daryo. Lalu orang itu segera berlari mengikuti arahan Panglima Daryo. Tetapi saat orang itu sudah lumayan jauh dan aman, tiba-tiba Panglima Daryo sudah berlari di belakang orang itu. Dia menoleh ke belakang dan mendapati Panglima Daryo di belakangnya. Dia kaget dan terjatuh. "Hati-hati Tuan," kata Panglima Daryo. "Bukankah tadi kita berlawanan arah larinya?" ucap orang tersebut kebingungan. "Oh ya, namaku Palguna, tapi itu salah satu namaku. Masih banyak lagi nama-namaku," ucapnya memperkenalkan diri. "Kamu siapa? Sepertinya kamu bukan..." "Namaku Daryo. Diriku ini bukan dari zaman ini, Tuan." Belum selesai Palguna bicara, Daryo sudah menjelaskan terlebih dahulu. Palguna mengajak Daryo ke tempat dia beristirahat. Ada sebuah bangunan yang dari rumput-rumput kering. Di sanalah Palguna beristirahat dan dia sedang mau melakukan bermeditasi. Palguna menjelaskan jika dirinya adalah seorang pangeran kerajaan. Dia mengasingkan diri untuk melakukan meditasi karena dia sedang berada di sisi terlemahnya. Palguna juga mengajak Daryo untuk ikut bermeditasi. Daryo tidak menolak. Padahal dia sedang mencari seseorang yang memiliki benda kuningan tadi. Tapi firasat Daryo dia harus mengikuti meditasi itu. 2 buah batu yang lumayan besar menjadi tempat mereka berdua bermeditasi. Saat bermeditasi, Daryo begitu kuat. Dia tidak terpengaruh dengan sekitarnya. Sesekali Palguna mengetesnya. Dia mengundang sosok-sosok jin penghuni alas itu, tapi Daryo tidak bergeming sama sekali. Dan suatu ketika tiba-tiba adik kembar dari Palguna datang. "Kakak, kerajaan sedang membutuhkanmu," ucap adik Palguna. "Baik, aku akan kembali. Kalian berdua kembalilah lebih dulu. Diriku masih ada urusan," jawab Palguna. "Baik, Kak," balas kedua adik Palguna serentak. Palguna kembali ke tempat Daryo duduk bersila. Dia mengeluarkan sebuah keris dan langsung ditancapkan di sebuah batu besar. Dengan mudahnya keris itu menancap. Palguna berbisik kepada Daryo. "Kerajaanku sedang diserang. Saudara-saudaraku membutuhkan diriku," bisik Palguna. Daryo hanya diam. Dia tidak menjawab bisikan Palguna. Tetapi dia tahu jika Palguna meninggalkan sebuah pusaka yang harus Daryo jaga. Panglima Daryo ditinggal sendirian di tempat itu. Sudah 1 hari Palguna tidak kembali. Panglima Daryo tidak membuka mata sama sekali. 1 minggu sudah dilewati Panglima Daryo. Bahkan dia tidak makan atau minum. Sudah beberapa minggu, bahkan sudah berbulan-bulan Palguna belum juga kembali. Tepat di 2 tahun semenjak Palguna pergi, akhirnya dia kembali. Palguna juga berpikir jika Panglima Daryo sudah pergi meninggalkan bangunan gubuk itu. Tetapi dia masih tetap duduk dengan posisi yang masih sama seperti awal dia duduk. "Daryo, sudahilah meditasimu. Aku sudah kembali," ucap Palguna. Mendengar suara Palguna, Panglima Daryo membuka matanya. Dan Palguna langsung menyambutnya dengan memegang kepala Panglima Daryo. Dan dia berucap, "Yang kau cari itu adalah diriku. Nama asliku adalah Arjuna," kata Palguna yang ternyata adalah Arjuna. "Dan benda yang kau bawa itu adalah milikku. Gambar 5 orang itu adalah gambar saudara-saudaraku," lanjut Arjuna. "Apa tujuanmu yang sebenarnya?" tanya Arjuna. Panglima Daryo memposisikan badannya untuk mencari posisi yang nyaman. Dan dia mulai menjelaskan kenapa dia sampai bisa datang ke zaman itu. "Namaku Daryo, Tuan. Aku adalah seorang panglima kerajaan di zaman tempatku tinggal. Dan kerajaanku sedang diserang oleh kerajaan musuh. Tetapi mereka meminta bantuan kepada sosok kuat," jelas Panglima. "Dan tujuanku ke sini untuk mencari sebuah pusaka atau benda yang bisa untuk melawan sosok itu," lanjut Panglima Daryo. Arjuna mengerti dan dia mempunyai rencana untuk menolong Panglima Daryo. "Baik Daryo, akan aku bantu kau. Tetapi aku tidak bisa datang di zaman tempatmu tinggal itu. Aku bisa meminjamkan pusakaku kepadamu. Tapi suatu saat jika aku membutuhkan, akan kuminta kembali pusaka itu," kata Arjuna. Arjuna mengeluarkan 2 buah keris yang bentuknya sama dan diberikan kepada Daryo. Dan keris yang masih tertancap di batu itu juga disuruh membawanya. Tapi keris itu bukan untuk Panglima Daryo, tetapi disuruh menjaganya di zaman Panglima Daryo tinggal. "Lamtasari, Hanuman," teriak Arjuna memanggil 2 sosok. Dan muncul seekor kera putih dan singa bersayap. Arjuna menjelaskan kembali,
jika Hanoman yang akan mengikuti Panglima Daryo untuk melawan musuhnya, sedangkan Lamtasari disuruh menjaga keris yang masih tercancap di batu hingga sampai orang yang ditakdirkan muncul. Terima kasih Tuan Arjuna. Kalau begitu saya akan kembali ke zamanku berada. Sepertinya waktuku untuk menjelajah di zaman ini sudah selesai, ucap Panglima Daryo. Hanoman meminta benda kuningan itu dan membacakan sebuah mantra. Tiba-tiba muncul asap putih antara dua pohon besar. Silakan masuk ke sini, ucap Hanoman. Panglima Daryo segera berjalan dan masuk ke asap putih itu. Tiba-tiba pandangannya kabur. Yang bisa dilihat hanyalah gelap. Tetapi saat membuka mata, Sri dan pengikutnya sudah berkumpul di depan Panglima Daryo duduk. Sedangkan Hanoman dan Lamtasari sudah berada di bangunan candi itu. Tubuh mereka begitu besar, dan di bawah Lamtasari sudah ada batu yang ada keris menancap di tengahnya. Sri membantu Panglima Daryo untuk berdiri, dan dia memberitahu apa yang terjadi saat Panglima Daryo bermeditasi. Kang, tadi ada sosok perempuan yang datang ke sini, ucap Sri. Sosok perempuan? Siapa namanya? Dia tidak memberitahu namanya, tapi dia memakai baju hijau dan menaiki kereta kuda yang mewah. Jelas Sri lagi. Oh, dia. Kenapa sosok Dewi itu datang ke sini? Timbul pertanyaan di benak Panglima Daryo. Ya sudah, lebih baik kembali ke desa terlebih dahulu. Kalian semua jaga tempat ini. Di dalam bangunan itu ada sebuah keris. Itu tugas kalian, jangan sampai ada yang mengambil. Aku dan Sri akan kembali ke kerajaan kami, kata Panglima Daryo. Baik Tuan, jawab serentak para pengikut itu. Perjalanan kembali ke desa, tempat satu-satunya yang paling aman di kerajaan Senopati, dimulai. Singkat cerita, Panglima Daryo dan Sri sudah sampai di desa itu, tetapi sangat sepi sekali. Tidak ada satu orang pun, bahkan rumah para penduduk semuanya terbuka pintunya. Dek, kemana para warga? Tanya Panglima Daryo kepada Sri. Aku juga nggak tahu Kang, kemana juga perginya Panglima Dharma? Jawab Sri yang juga kebingungan. Tetapi tiba-tiba dari arah belakang mereka ada suara langkah kaki yang terburu-buru. Panglima Daryo datang, teriak seorang itu. Dengan tanggap Sri dan Panglima Daryo segera membalikan badannya. Tetapi saat sudah di depan Panglima Daryo, lagi-lagi dibuat kebingungan. Ada anak panah yang melesat dan menembus kepala orang itu. Keparat, umpatnya. Panglima Daryo melihat salah satu penduduknya yang dibunuh di depan matanya. Dia sudah tidak bisa menahan diri. Dia langsung mengamuk. Sri, kita sudah dijebak, ucap Panglima Daryo. Iya Kang, aku sudah tahu ini, jawabnya. Dan benar, ada seseorang yang turun dari atas pohon dengan melompat. Itu adalah Raja Bayu. Dengan menenteng sebuah busur panah, dia berjalan ke hadapan Panglima Daryo. Dia pun menyuruh pasukannya untuk keluar dari persembunyiannya. Tetapi yang membuat Panglima Daryo kembali kaget, pasukan Raja Bayu semuanya menenteng kepala para warga dan pasukan Panglima Daryo. Bajingan kau Raja Bayu. Panglima Daryo sudah begitu emosi melihat itu semua. Ada yang ingin aku tunjukkan kepadamu Panglima, jawab Raja Bayu dan menyuruh anak buahnya memperlihatkan kepada Panglima Daryo. Dari sisi kanan Panglima Daryo yang seorang laki-laki, dia diikat tangan dan kakinya dan dia diseret dengan tali tambang. Itu adalah Panglima Dharma dengan wajah yang sudah berlumuran darah dan terdapat luka sayatan di pipinya. Panglima Dharma sudah tidak bisa apa-apa. Dia hanya pasrah akan kehidupannya. Lakukan sekarang, teriak Raja Bayu lagi. Prajurit yang menyeret tadi mengeluarkan pedang dari sarungnya dan siap untuk memenggal kepala Panglima Dharma. Terlihat wajah Raja Bayu begitu sumringah melihat penyiksaan itu. Kang, di belakang Raja Bayu ada sosok yang begitu kuat. Sosok itu seperti seorang raja atau pangeran, tetapi sepertinya dia dari zaman yang berbeda dari kita, Kang, ucap Sri tiba-tiba. Sosok itu yang membuat Raja Bayu menjadi kuat, Dek, jawab Panglima Daryo. Tapi dia langsung bergerak dengan begitu cepat. Pedang diayunkan dan serat. Dengan mudahnya Panglima Daryo menebas leher prajurit yang ingin mengeksekusi Panglima Dharma. Panglima Dharma dilepaskan dari tali yang mengikatnya. Dia berdiri lagi meskipun tubuhnya sudah babak belur, tetapi dia masih begitu bugar. Lama sekali kau Daryo, ucap Dharma.
Maaf, butuh waktu untuk mendapatkan benda ini, jawab Panglima Daryo. Pedang Panglima Daryo kembali dimasukkan ke dalam sarungnya dan dia lemparkan kepada Sri. Kemudian 2 buah keris yang sama Panglima Daryo keluarkan dari balik bajunya. Satu diberikan kepada Panglima Dharma. Dharma, aku akan fokus pada sosok yang ada di belakang Raja Bayu, kata Panglima Daryo. Dan kau beri pelajaran kepada Raja Sialan itu, lanjut Panglima Daryo. Untuk prajurit-prajuritnya, gimana Daryo? Tanya Dharma. Oh iya, terlalu fokus pada sosok itu, jawab Panglima Daryo kebingungan. Tapi tiba-tiba Sri berteriak kepada 2 panglima itu. Untuk prajurit-prajurit bajingan ini, biar menjadi urusanku, teriak Sri yang ternyata sudah siap dengan melakukan serangan. Tangan kanannya sudah memegang pedang milik Panglima Daryo. Kedua panglima itu ada rasa khawatir kepada Sri, tetapi rasa khawatir itu langsung hilang saat melihat Sri menyerang terlebih dahulu. Dan prajurit-prajuritnya Raja Bayu kesulitan melawan seorang wanita. Sri bertempur dengan indah, seolah pertarungan itu adalah pertunjukan menari. Dharma dan Daryo kembali fokus kepada pemimpinnya, Raja Bayu dan kodamnya. Dharma, aku pisahkan dulu sosok yang ada di belakang Raja Bayu itu, lalu kau segera habisi Raja Bayu, ucap Daryo. Dharma tidak menjawab, tapi Daryo sudah tahu jawabannya. Mulut Daryo berkomat-kamit dan dia menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali. Dan saat hentakan yang ketiga, tiba-tiba petir menyambar Raja Bayu. Dari situ Raja Bayu terlempar jauh dan sosok yang mendampingi Raja Bayu masih tetap berada di tempat. Ternyata petir itu tidak menyambar Raja Bayu, tetapi sosok yang mendampinginya itu. Panglima Dharma dengan badan yang sudah berlumuran darah, dia dengan gesit langsung menghampiri Raja Bayu yang terlempar itu. Keris yang dia pegang langsung dikeluarkan dari warangkanya. Dia ingin segera mengakhiri hidup Raja Bayu, tetapi tidak semudah itu. Raja Bayu yang melihat dia langsung berdiri dan memasang kuda-kuda. Dia pun juga mengeluarkan pusakanya, sebuah tombak dengan gagang pendek, menahan serangan dari Panglima Dharma. Tubuh yang masih kuat Raja Bayu dan Panglima Dharma bertarung dengan sengit. Sedangkan Daryo menatap sosok yang begitu kuat di hadapannya. Dia juga sudah muak dengan itu semua. Gara-gara sosok itu kerajaan Senopati hancur lebur, bahkan sang Raja Senopati serta keluarganya telah gugur. Tetapi Panglima Daryo bukan lawan yang sulit bagi sosok kuat itu. Panglima Daryo jadi bulan-bulanan meskipun dia menggunakan keris pemberian dari Arjuna. Aku merasakan ada kekuatan Arjuna di sini, ucap sosok tersebut. Panglima Daryo tidak menjawab dan dia malah berteriak memanggilnya. Hanoman! Dengan suara yang keras, sosok kera putih yang memakai perhiasan di badannya muncul dari balik rimbunya hutan. Hanoman, kenapa kau ada di sini? Ucap sosok itu. Ini sudah takdir Yaksadewa, balas Hanoman. Hanoman dan Panglima Daryo dengan bersamaan menyerang sosok yang bernama Yaksadewa. Pertarungan yang begitu sengit. Panglima Daryo beberapa kali menyayatkan kerisnya ke tubuh Yaksadewa, sedangkan Hanoman dengan lengannya yang kekar, dia menghantam Yaksadewa dengan sangat keras. Jedum! Tetapi meskipun dia melawan 2 sekaligus, Yaksadewa masih sangat santai melawannya. Tetapi saat Hanoman duduk dan membacakan sebuah ajian, Yaksadewa terlihat panik di mukanya. Dan benar saja, tiba-tiba muncul sebuah pusaran seperti gerbang antar waktu. Daryo, tugasmu hanya membawa Yaksadewa di hadapan pusaran itu, dan waktumu hanya 15 menit saja, ucap Hanoman. Panglima Daryo memikirkan strategi untuk membawa Yaksadewa ke depan pusaran gerbang gaib itu. Dan tiba-tiba dia terpikir rencana. Dharma, bawa Raja Sialan itu kemari, teriak Panglima Daryo. Dharma mengangguk dan dia langsung memiting leher Raja Bayu. Ternyata Raja Bayu tidak bisa melawan Dharma meskipun Dharma sudah babak belur terlebih dahulu. Dasar manusia bodoh, lepaskan Bayu, ucap Yaksadewa yang terlihat ketakutan. Tentu saja dia takut, karena jika Raja Bayu dimasukkan ke pusaran itu, otomatis dia juga akan ikut masuk, karena jiwa mereka sudah menyatu. Tetapi tidak ada pilihan lagi. Dharma langsung melemparkan Raja Bayu ke dalam pusaran portal itu. Awas kalian, aku akan kembali untuk membalas dendam. Setelah Raja Bayu dan Yaksadewa masuk, Hanoman segera menutup portal tersebut. Yaksadewa kembali ke zamannya.
Tetapi untuk Raja Bayu akan terjebak di antara dua zaman ini. Sedangkan Sri sudah menghabisi pasukan Raja Bayu sendirian. Ternyata Sri ini adalah seorang prajurit kerajaan juga, yang dimana dia disuruh Raja Senopati untuk mencari Panglima Daryo untuk menyelamatkan kerajaan Senopati. Lalu Panglima Daryo kembali membangun desa kecil itu untuk hidup sederhana. Dan desa itu diberi nama Desa Tandur Tulang karena sisa-sisa pertempuran itu dan korban, baik musuh atau teman, dikubur di tempat itu. Untuk Desa Tandur Tulang sudah saya bacakan di channel YouTube Fakta Sejarah. Demikianlah sebuah kisah di Pandu Amarta. Mohon maaf kalau dalam membacakannya masih kurang atau masih banyak penggalan-penggalan kata yang kurang pas dibacanya. Mohon maaf ya. Saya pamit dulu, sampai jumpa di Pandu Amarta dalam kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum.